Saudara, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Siti Nur Azizah Ruhama Ben Sabtu siang ini mendatangi kantor pemilihan umum Tangerang Selatan. Keduanya mendaftarkan diri dalam kontestasi Pilkada 2020 yang akan digelar serentak. Setelah berziarah di Taman Makam Pahlawan 1000 Setu Tangerang Selatan, putri keempat Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah menuju kantor KPU bersama Ruhama Ben. Pasangan ini mendapat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah melewati proses verifikasi, berkas diterima Ketua KPU dan resmi terdaftar sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, Siti Nur Azizah Ruhama Ben mengaku siap berkampanye kepada masyarakat secara virtual. Informasi selengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari Tangerang Selatan, Banten. Dipo, bagaimana proses pendaftaran calon kepala daerah yang saat ini berlangsung? Iya, selamat siang Radi. Tentu proses terkait dengan pendaftaran calon kepala daerah di Kota Tangerang Selatan masih terus berlangsung. Memang dijadwalkan hari ini akan ada dua bakal pasangan calon yang akan mendaftar. Yang pertama adalah Siti Nur Azizah dan juga Ruhama Ben. Dan yang kedua adalah Benyamin Daphni dan Pilar Saga Iksan. Tetapi kami konfirmasi yang sudah selesai melakukan proses pendaftaran adalah Siti Nur Azizah dan juga Ruhama Ben yang saat ini sudah bersama kami untuk mengetahui seperti apa kemudian proses pendaftaran yang berlangsung pada pagi hari tadi. Selamat siang Bu Azizah dan Pak Ruhama Ben, terima kasih waktu untuk Kompas TV. Bu, tadi memang tidak berlangsung secara tertutup tetapi memang dibatasi. Proses pendaftaran hanya ada beberapa orang yang kemudian boleh ikut untuk melakukan proses pendaftaran. Bisa diceritakan kepada kami Bu, bagaimana tadi jalannya proses pendaftaran untuk di Kota Tangerang Selatan sendiri? Tentu tadi kita mendaftar sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena itu menjadi satu standar ya pilkada di tahun 2020 ini, termasuk di Kota Tangerang Selatan. Nah, di sana kami menyampaikan berkas-berkas, dokumen-dokumen pendaftaran dan juga sekaligus di tempat yang sama dilakukan verifikasi ya. Tidak hanya kelengkapannya tapi juga keabsahannya. Nah, tadi juga kemudian diserahkan bukti penyerahan dokumen untuk selanjutnya diverifikasi lebih lanjut oleh KPU. Hadir juga di sana ada Bawaslu yang melakukan verifikasi dan semua alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami juga bersama dengan tim yang lengkap termasuk partai-partai pengusung kita lengkap, baik ketua maupun sekretaris dari ketiga partai pengusung kita, yaitu Partai Demokrat, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Berbicara terkait dengan pilkada ataupun pemilu serentak pada tahun ini memang cukup berbeda Bu, karena diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Tentu yang menjadi menarik adalah jika kita berkaca kepada statement dari Mendagri yang memang tidak mengizinkan sebenarnya misalnya konvoy, bagaimana kemudian nanti proses kampanye ataupun strategi kampanye dari Bu Azizah dan juga Pak Ruhama Ben di tengah pandemi COVID-19. Ya, tentu harus ada inovasi-inovasi ya, terobosan-terobosan baru di dalam melakukan deklarasi ya, kemudian juga pendaftaran, termasuk juga dalam proses kampanye nanti yang akan terus berlanjut sampai hingga bulan Desember nanti. Kami mencoba untuk mengkombinasi ya strategi kampanye baik secara konvensional campaign maupun secara modern campaign. Yang jelas di situ kita dituntut untuk lebih mengedepankan ide-ide terbaru di dalam berkampanye. Contoh saja pada saat kami deklarasi ya, kita mengusung ya konsep deklarasi yang mungkin agak berbeda dengan yang lain, dengan konsep drive-in declaration. Dan hari ini kami juga berangkat ke KPU diawali dengan memohon doa restu kepada kedua orang tua kita dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami di swab dulu ya, kemudian bertemu dengan orang tua kita yang tentu secara usia juga harus sangat hati-hati ya. Kita mendapatkan doa restu, lalu kami berdua, saya dengan Pak Ruhama Ben, bertemu dengan teman-teman di Taman Makam Pahlawan di Serpong. Itu kita maksudkan untuk mengingatkan kita kembali kepada sejarah, semangat perjuangan mereka, bagaimana mempertahankan kemerdekaan kita, dan juga nilai-nilai ya, nilai-nilai perjuangan mereka yang tentu harus kita teruskan di dalam membangun Kota Tangerang Selatan ini.
Baik, terima kasih banyak Bu Aziza dan juga Pak Ruhama Ben untuk waktunya bersama dengan Kompas TV. Tentu kita berharap bahwa penyelenggaraan kontestasi khususnya di Pilkada Tangerang Selatan berjalan dengan lancar dan tetap sehat semua ya Bu ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Demikian Radi perbincangan kami dengan salah satu bakal pasangan calon yang kemudian sudah selesai mendaftarkan diri pada hari ini untuk mengikuti kontestasi pilkada serentak khususnya di kota Tangerang Selatan. Nanti pada siang hari nanti dijadwalkan bakal pasangan calon lainnya juga akan mendaftar yakni atas nama petahana yakni Benyamin Daphne dan juga Pilar Saga Iksan yang pada siang hari nanti juga diproyeksikan akan tiba di gedung KPUD Kota Tangerang Selatan. Radi. Iya, yang saya lihat pada visual sebelumnya, Dipo, bahwa kehadiran massa pendukung saat pendaftaran calon kepala daerah berisiko terhadap penyebaran COVID-19 karena mereka cukup berkerumun begitu. Lantas bagaimana dengan pengawasan pihak penyelenggara pilkada di Tangerang Selatan terhadap penerapan protokol kesehatan selama proses pendaftaran kepala daerah berlangsung di sana? Betul, ini juga yang sudah diingatkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang memang meminta kepada semua pihak untuk tidak melakukan konvoy, khususnya pada saat pendaftaran Pilkada serentak 2020 pada hari ini ataupun pada hari esok yang menjadi hari terakhir begitu. Dan untuk di Kota Tangerang Selatan sendiri, memang ada sejumlah mekanisme yang juga sudah diterapkan oleh baik itu aparat kepolisian, TNI, Satpol PP dan juga pihak dari KPUD itu sendiri. Tadi kami sudah konfirmasi kepada aparat kepolisian kurang lebih ada 200 personel gabungan yang kemudian akan mengamankan akan mencoba untuk kemudian menetapkan protokol kesehatan bagi para massa yang memang masih melakukan konvoy khususnya di depan KPUD Tangerang Selatan, tetapi tidak hanya di depan KPUD, tetapi juga nanti aparat kepolisian juga akan mengamankan titik-titik simpul pertemuan dari para massa yang memang nampaknya tidak bisa dihindari untuk kemudian mengantarkan para bakal pasangan calon mereka untuk mendaftarkan diri pada hari ini. Tadi pun sebenarnya untuk pasangan calon sendiri harus menyertakan surat swab ataupun surat bahwa mereka terbebas dari virus corona sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam peraturan KPU. Dan nanti tentu kita harus melihat bagaimana proses yang tentu masih akan terus berlangsung pada siang hari ini. Seperti yang tadi kami sebutkan, kemungkinan besar masih akan ada satu bakal pasangan calon lagi yang mendaftar pada siang hari nanti, yakni atas nama Benyamin Daphne dan juga Pilar Saga Iksan. Radi. Ya, pilkada serentak di masa pandemi ini jadi tantangan tersendiri. Selain harus mematuhi protokol kesehatan, pasangan calon juga harus punya inovasi, punya tantangan tersendiri melaksanakan kampanye virtual karena tidak diperbolehkan ada kampanye tatap muka langsung bersama para pendukungnya. Terima kasih Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari kantor KPUD Tangerang Selatan.